Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ananda, selamat bertemu kembali pada mata pelajaran biologi kelas 11. Saat ini kita akan membahas mengenai sistem koordinasi. Nah, di sini Ananda, pada topik sistem koordinasi ada beberapa bagian, yaitu ada sistem saraf, sistem hormon, dan panca indera. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai pengantar dari sistem saraf. Baik Ananda, di sini Ibu akan sampaikan kompetensi dasar yang wajib kamu miliki selepas kamu mempelajari materi ini, di mana kamu semuanya wajib untuk dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, meliputi sistem saraf, sistem hormon, dan panca indera, dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi, serta gangguan fungsi yang terjadi pada sistem koordinasi pada manusia. Kita akan memasuki bagian yang akan kita bahas, yaitu pengantar dari sistem saraf, di mana sistem saraf itu Ananda merupakan jutaan dari sel saraf, ya, atau yang kita kenal dengan istilah neuron yang berbentuk serabut, saling terhubung untuk persepsi sensor, aktivitas motor sadar maupun tidak sadar. Nah, sistem saraf itu merupakan sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, kemudian menghantarkan rangsangan ke semua bagian tubuh, sekaligus memberikan tanggapan terhadap rangsangan tersebut, atau kita kenal sebagai sistem yang mengatur sistem organ lainnya. Di sini Ananda ada Ibu berikan fungsi dari sistem saraf. Yang pertama itu adalah sebagai alat komunikasi di dalam tubuh, kemudian sebagai pengendali atau pengatur segala aktivitas tubuh, termasuk metabolisme tubuh, kemudian sebagai pusat pengendali rangsangan, tentunya rangsangan yang diterima melalui reseptor, yaitu bagian tubuh yang berfungsi menerima rangsangan dari luar tubuh. Ananda, berikut ini merupakan beberapa sifat dari serabut saraf, yaitu eksitabilitas atau dirangsang, ya. Tentunya serabut saraf itu sangat peka terhadap rangsangan, ya. Kemudian berikutnya adalah konduktivitas, ya, sebagai penghantar impuls. Setelah memiliki kemampuan untuk dirangsang, maka juga memiliki kemampuan untuk menghantarkan rangsangan tersebut menuju tempat berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan reaksi terhadap rangsangan. Ini berkaitan dengan respon tubuh terhadap suatu stimulus atau rangsangan. Baik Ananda, kita masuk ke neuron, ya, atau bagian dari nama lain dari sel saraf, di mana neuron adalah unit fungsional sistem saraf dengan panjang 39 inci, ya, yang nantinya akan kita lihat pada gambar, terdiri dari badan sel, dendrit, akson, atau yang dikenal dengan istilah neurit. Nah, badan sel, dendrit, dan akson, tentunya badan sel itu sebagai tempat segala proses metabolisme, karena pada badan sel itu terdapat nukleus, ya. Kemudian dendrit ini merupakan bagian dari neuron yang berfungsi untuk meneruskan impuls menuju badan sel. Kemudian akson adalah bagian dari neuron yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari badan sel, ya, ke neuron yang berikutnya. Baik Ananda, perhatikan gambar dari satu neuron atau satu sel saraf berikut ini, ya. Yang berwarna biru ini adalah inti sel atau nukleus yang berada di badan sel. Sementara dari badan sel ini ada juluran yang pendek, ya, ini bernama dendrit, ya. Kemudian ada juluran yang panjang sehingga di ujung terminalnya itu bercabang-cabang. Ini adalah akson, ya, dimana akson ini memiliki selubung melin, ya, yang di dalamnya ada sel Schwann. Kemudian di antara selubung melin ini ada nodus Renfier. Baik Ananda, berdasarkan fungsinya, neuron itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada neuron sensorik, penghubung, dan motorik, begitu ya. Nah, untuk sensorik ini tentunya neuron yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor menuju ke badan sel, begitu ya. Jadi kalau ada rangsangan yang diterima tubuh, tentunya di bagian tubuh yang bernama reseptor, maka akan diteruskan menuju badan sel. Yang berikutnya adalah ini neuron penghubung, adjustor, ya, yang menghubungkan antara neuron sensorik dengan neuron motorik. Sementara itu neuron motorik itu adalah neuron yang meneruskan respon, ya, yang telah diterima oleh pusat saraf, begitu ya, menuju ke efektor, ya, menuju ke efektor. Kalau tadi neuron sensorik itu adalah
bagian neuron yang berfungsi untuk membawa rangsangan menuju ke pusat saraf gitu ya. Sementara kalau neuron motorik ini dari pusat saraf menuju ke efektor ya. Tadi ada reseptor dan ini ada efektor. Berikutnya adalah pembagian neuron berdasarkan strukturnya. Nah, di sini ada unipolar, ya bipolar, multipolar neuron ya, bahkan ada yang multipolar interneuron begitu ya. Nah, ini bisa dilihat pada buku panduan bagaimana penjelasannya. Yang berikutnya adalah pembahasan mengenai neurotransmitter. Merupakan zat yang ada di bagian sinapsis antara dua neuron ya, perantara antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Biasanya neurotransmitter ini ya, contohnya adalah asetilkolin, dopamin, serotonin, norepinefrin, dan neuropeptida. Di sini kita akan membahas sekilas mengenai sel-sel pendukung dari neuron atau yang kita kenal dengan istilah glia, begitu ya. Dimana kalau pada secara anatomi sel-sel ini ada di sekitar neuron seperti astrosit ya, mikroglia begitu ya, seperti itu. Ini ada jenis-jenis sel glia seperti yang ini, dan biasanya dia dapat membelah secara mitosis dan merupakan sel penunjang pada susunan saraf pusat begitu. Ini secara anatomisnya seperti apa posisi dari sel-sel glia tadi yang ada di dalam yang berdekatan dengan neuron. Baik, kita bahas mengenai sinapsis, yaitu hubungan antara neuron yang satu dengan neuron lainnya, di mana merupakan titik temu antara ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron yang lainnya begitu. Jadi inilah yang dikatakan dengan sinapsis. Contohnya seperti ini ya, di mana bagian ini adalah bagian akson dari neuron pertama, sementara bagian bawah ini adalah bagian dendrit dari neuron kedua begitu. Nah, jadi terjadi sinapsis di antara ini ya. Ini merupakan daerah presinap dan ini merupakan daerah fasa sinap yang nantinya zat neurotransmitter akan dilepaskan di bagian daerah sinap ini, sehingga akan memicu rangsangan itu akan diteruskan menuju ke neuron berikutnya gitu ya. Dan setelah diteruskan, rangsangan ini akan terputus begitu. Silakan Ananda dibaca buku panduannya. Ini adalah sekilas mengenai gerak yang sadar dan gerak yang tidak disadari ya. Gerak sadar atau disengaja atau disadari tentunya akan dibawa rangsangan tersebut menuju ke pusat saraf yaitu otak ya. Di sini akan mengalami proses pertimbangan dan pemikiran sehingga akan dipikirkan apa respon yang akan diberikan ya. Misalnya contohnya seorang pria ini haus ya, melihat ada air di dalam gelas. Ini merupakan suatu stimulus ataupun rangsangan yang diterima oleh mata sebagai salah satu organ panca indera yang berfungsi sebagai reseptor, kemudian akan diteruskan ya menuju ke pusat saraf melalui neuron sensorik, kemudian akan diberikan respon yang akan dilanjutkan oleh neuron motorik ke bagian efektor, yaitu alat gerak ekstremitas bagian atas yaitu lengan yang akan mengambil gelas yang ada air tersebut untuk diminum. Demikian untuk gerak yang disadari. Sementara kalau gerak refleks ya seperti ini, gerak refleks ini merupakan gerak yang tanpa disadari. Nah, sehingga tidak sampai menuju ke pusat saraf yaitu otak, tetapi menuju ke pusat saraf lainnya yaitu sumsum tulang belakang. Tidak ada proses pertimbangan dan lain sebagainya, sehingga apa yang diberikan sebagai respon itu bukan hasil pemikiran dari otak ya. Contohnya apabila tangan kita terkena sesuatu objek yang panas, otomatis dengan segera kita akan menariknya. Nah, gerakan menarik tangan tersebut tidak sempat dipikirkan otak, karena gerakan ini bukan menuju otak sebagai pusat saraf, tapi menuju pusat saraf yang lainnya yang berfungsi sebagai pusat saraf gerak refleks yaitu sumsum tulang belakang. Baik Ananda semuanya, ini adalah pengantar dari sistem saraf. Silakan kamu baca kembali buku panduan kamu, kemudian kerjakan tugas yang ada di buku panduan kamu. Ya, semoga materi ini bermanfaat. Salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.